Kamu gila, aku tidak pernah berpikir untuk mencari kamu. Kamu bilang saja tidak apa-apa. Dia tidak akan pergi terlalu jauh, kita bisa mengejarnya. Ayo cepat. Aku belum ganti baju. Aku akan menghadangnya. Kamu nyalakan lampu, pria brengsek. Buka pintu. Gao Xineng, kamu memang hebat. Ternyata diam-diam tidur dengan wanita lain. Bukan begitu istri, dengar penjelasanku. Sebenarnya aku dan Nona Hai hanya membicarakan hal serius. Jangan bilang kamu berpakaian seperti ini untuk membicarakan hal serius. Nona Hai tolong jelaskan, bantu aku menjelaskan padanya. Aku sudah tahu semuanya, pria brengsek. Berencana meminjam benih untuk punya anak. Tidak, aku pikir kamu salah paham. Kali ini aku yang membantunya. Kenapa kamu memukul orang? Kamu menipu suamiku dan bilang membantunya. Apa yang kamu lakukan? Kamu juga. Kita layuan kenapa memikul orang tanpa alasan. Kakak kamu sudah salah meminjam benih. Sekarang malah merusak kakakku. Kamu benar-benar keterlaluan. Wanita ini bisa melakukan apa saja untuk meminjam benih. Merusak suamiku, mau anak tapi tidak mau suamiku. Melakukan hal yang sangat keji. Aku merasa jijik mengatakannya. Kamu benar-benar egois. Kamu tidak pantas menjadi ibu. Memiliki anak tidak seperti ini. Jika ingin anak yang sebenarnya, carilah pria dengan cara yang benar dan menikah. Memiliki anak dengan cara yang benar. Saat anak bertanya siapa ayahnya, bagaimana kamu menjawab? Apakah kamu bilang dia keluar dari batu? Memiliki anak bukan memelihara kucing atau anjing. Seorang anak tanpa ayah, apakah dia akan tumbuh bahagia? Kamu sangat egois. Kamu tidak pantas menjadi ibu, kakak ipar. Jaga kesehatanmu. Benar, jika kamu keguguran akan repot. Pergi, kakak ipar. Ada apa? Perutku sangat sakit. Kakak-kakak ipar ketubannya pecah. Bagaimana? Dia melahirkan, apa yang harus dilakukan? Telepon polisi, di mana teleponmu? Tenang. Tidak ada waktu untuk memanggil ambulans. Segera bawa dia ke rumah sakit. Sabar ya, tahan, gak apa-apa kok. Waduh, kiri atau kanan? Serius? Bak mobilnya di mana? Aku lupa parkirnya di mana. Gimana ini? Kayaknya di seberang enggak. Ayo naik. Hati-hati kok, parah banget. Istri mau melahirkan, bawa ke rumah sakit terdekat. Cepat buruan. Tahan ya mbak, gak apa-apa kok. Ngebut dikit, tolong gak apa-apa. Kamu sih pergi sana, gak usah ikut campur. Sayang, dengerin aku. Mbak Hai, bantu ngomong dong. Dengar ya, hari ini aku sengaja pakai hubungan pribadi buat ngajak menir pinjaman datang. Bukan kayak yang kamu pikir pinjam bibit buat punya anak. Iya Mbak Hai, bantu kita, bukan merugikan. Jangan selesai sama orang baik. Beneran? Beneran kok. Kalau nggak percaya tanya aja sama Gao Ling, dia kenal sama George itu. Pantes tadi pas kita sampai di bawah rumah kamu dia baru pergi. Maaf ya kak. Mbak gak apa-apa kok ya. Maaf, kamu jangan ngomong lagi. Tahan ya ke rumah sakit. Waduh, sayang, anaknya belum waktunya lahir. Apa bakal ada masalah ya? Biasa aja kok, jangan takut. Kamu belum dengar? Katanya anak 7 bulan lebih pintar. Iya, aku baca di buku kebidanan janin. 6 bulan udah berkembang sempurna, 7 bulan lebih aman lagi. Betul, gak apa-apa kok. Sekarang fokus aja sama napas. Jangan dipaksa buat ngedorong dia keluar. Ayo mulai buang napas, tarik napas. Buang napas, tarik napas. Ada apa? Nanti aku masuk, kalau nggak bisa lahir gimana? Dokter bakal bedah perutku. Aku nggak mau lahiran, aku takut. Gak ada hubungannya, mana mungkin gak bisa. Gak bisa gak lahiran, anak pasti bakal lahir. Lahiran anak pertama emang bikin takut, ayo kuatkan. Kuatkan? Aku dukung kamu, kita dukung kamu Mbak. Sayang, kamu ingat ya temenin aku masuk kamar bersalin. Kamu tahu aku kalau lihat darah langsung pingsan, gak bisa. Bisa kok. Tenang aja, aku temenin kamu masuk. Matilah saja, tenang, kamu jangan pergi. Sungguh syukur keluarga Gao akhirnya punya cucu laki-laki. Benar, lihat dia sangat lucu. Mirip sekali dengan Xineng saat lahir, rambutnya banyak. Ibu, tadi aku lihat tangan dan kakinya beruas-ruas. Sangat menggemaskan. Cepat panggil paman-paman. Benar, panggil nenek. Kalian bodoh ya? Dia masih sangat kecil, bagaimana bisa bicara? Mending kita ganti namanya dulu. Benar ayah, nama apa yang bagus? Gaosing, bahagia namanya Gaosing ya istri. Baik Gaosing, aku ingin menggendong Gaosing. Hati-hati. Kamu ceroboh, bikin dia nangis. Aku tidak sengaja, aku pelan-pelan. Biar aku coba lagi, aku lebih pelan. Tolong, aku sangat ingin menggendong. Anak masih belum baik.
Gimana ini? Ayah gendong sekali saja tidak boleh. Sepertinya cucuku suka sama ibunya. Istri kali ini, kamu benar-benar bekerja keras. Harus sayang kamu. Untung tadi ada kamu, kalau tidak aku harus operasi untuk melahirkannya. Sebenarnya kamu tahu aku takut darah. Tapi kamu mengambil risiko untuk melahirkan anakku, aku juga akan mengambil risiko masuk. Sebenarnya punya suami yang mendukung di samping. Sangat penting kalian bertiga adalah satu kesatuan. Benar istri tadi bank telepon. Bilang akan cek lagi kalau kita tidak pernah pinjam. 30 juta itu akan disetujui benar ya. Kejadian kali ini benar-benar harus berterima kasih pada kakak Hilda. Ini juga. Sepertinya cucu membawa keberuntungan. Sangat menggemaskan. Kak, kenapa? Tadi untung ada kamu, kalau tidak aku panik. Tadi kamu pukul dan marahi aku, sekarang mau berterima kasih. Maaf, aku salah paham. Kakak ipar, aku tidak sengaja kamu marah. Marah saja padaku. Gila, aku tidak marah sama kakak ipar kamu. Apalagi yang dia katakan juga ada benarnya. Aku benar-benar egois demi punya anak, tidak peduli apapun. Tidak pernah memikirkan akibatnya. Sebenarnya kejadian kali ini membuatku sangat menyadari. Melahirkan anak itu tidak mudah. Hanya untuk membuat anak lahir saja. Sudah sehat saja sudah tidak mudah. Setelah melahirkannya kita masih harus merawatnya. Merawat keseharian dan makanya saat dia menangis kita harus menghiburnya. Saat dia rewel kita harus menggendongnya. Ini juga anak, tidak seperti produk yang kita buat kalau kali ini gagal bisa dicoba lagi lain kali. Atau bisa membuat merek baru. Anak yang lahir adalah untuk seumur hidup. Orang tua dan anak seharusnya menjadi satu kesatuan. Melahirkan anak seharusnya bukan hanya urusan saya sendiri, tapi urusan 3 orang. Selain itu sebuah keluarga harus memiliki ayah. Kakak iparmu lebih mengerti kebutuhan anak daripada saya. Lebih cocok menjadi seorang ibu. Atau mungkin saya memang belum layak menjadi seorang ibu. Kak, apakah kamu sudah memutuskan untuk tidak mencari donor sperma lagi? Saya kehilangan ayah sejak kecil. Jadi saya selalu mengabaikan keberadaan ayah. Sampai saya melihat kakakmu sangat memperhatikan anak. Baru saya mulai mengerti ternyata anak dan ayah memang memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi saya seharusnya tidak menghapus hubungan darah mereka. Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi sayangnya saya bahkan tidak bisa mempertahankan satu-satunya adik perempuan saya. Mungkin saya memang terlalu egois. Jadi adik saya pun tidak dengan saya. Rasa saya tidak hanya tidak cocok menjadi seorang ibu, tetapi juga bukan kakak yang baik. Kak, jangan begitu setidaknya. Kamu memiliki saya sebagai saudara perempuanmu. Selain itu kamu juga sudah berubah, saya percaya. Adikmu akan segera mengubah pandangannya terhadapmu. Semoga tidak terlalu terlambat. Selamat pagi, ada paket untuk Nona Haisuan. Tolong ditandatangani olehnya sendiri saya. Terima kasih sudah repot-repot, terima kasih. Apa isinya saya tidak tahu. Buka saja lihat. Ini kaset rekaman telepon. Lagi-lagi saya, apakah kamu menggunakan saya? Sepertinya suara kakakmu. Saya lihat laporan cuaca, katanya di Amerika sekarang sangat panas. Kamu harus hati-hati saat keluar, waspada terhadap sengatan panas. Sebenarnya saya sangat ingin mengunjungimu, tapi saya takut kamu tidak suka. Kenapa terlambat? Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Apakah karena mendengar kaset rekaman itu jadi terlambat? Kaset rekaman itu kamu yang kirimkan kepada saya. Dari mana kamu dapat kaset rekaman itu? Kemari? Sebenarnya kakakmu sangat peduli padamu. Dia sering mengirimkan paket untukmu. Hanya saja dia tidak tahu kamu sudah pindah rumah. Tahukah kamu selama beberapa tahun ini dia seperti orang bodoh. Berbicara ke alat perekam, dia selalu mencari kamu. Dia tidak pernah menyerah padamu. Kami sudah bersusah payah menemukan alamat lamamu di Amerika, menghubungi pemilik rumah. Mengambil kembali kaset rekaman, untungnya dia tidak menghapus isinya. Kalau tidak kamu tidak perlu bekerja dan harus mendengarnya sepanjang hari. Terima kasih, jangan berterima kasih pada kami. Harus berterima kasih pada kakakmu.
Hai Suan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ada apa? Gaoling yang mengerjaiku. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Kalau kamu baik-baik saja, aku pergi. Kak. Kamu memanggilku apa? Kamu tadi memanggilku apa? Kak. Akhirnya kamu mau memanggilku kakak. Kak, dia sudah tahu semuanya tentu saja. Teh herbalmu serangan kurma yang begitu sering. Bagaimana dia bisa tidak menyerah? Apakah kamu benar-benar bisa membuat sup? Aku bisa, aku sudah belajar lama. Kalau kamu ingin minum sup, beritahu aku. Aku akan membuatnya untukmu. Aku ingin yang ada kurmanya. Apakah kamu bilang kamu akan pulang? Selamat pagi, di depan kalian semua ada. Rencana promosi kali ini Gaoling adalah asisten manajer produk yang bertanggung jawab untuk minggu promosi ini. Jadi tolong jelaskan pada semua orang. Tema kali ini adalah perasaan yang peduli. Setiap wanita berharap pria di sekitarnya berlaku lembut dan perhatian padanya. Jadi dalam proses konsep, kami bertanya pada banyak pria dan memberikan kami banyak ide baru. Siaki pria paling takut repot. Seperti membeli sampo juga suka yang 2 dalam 1. Karena praktis. Sedangkan pembalut ada yang siang dan malam. Pelanggan harus beli 2 bungkus, merepotkan dan memakan tempat. Jadi kami meluncurkan kemasan baru ini. Di dalamnya ada pembalut siang dan malam. Apakah tidak praktis? Bagus, nanti pergi jalan-jalan atau dinas juga lebih mudah. Ini juga target promosi kita kali ini. Adalah pria, semua pria selama periode promosi. Membeli pembalut bisa langsung dapat diskon 20%. Menjual produk wanita kepada pria juga sangat tidak biasa. Ini adalah trik baru kita. Berharap bisa menciptakan topik pembicaraan. Menarik lebih banyak perhatian pada produk baru kita. Pria melihat produk wanita pasti merasa aneh. Apakah mereka mau membelinya? Tapi semua pria pasti takut dilihat orang membawa barang seperti ini. Kamu ingin menolak ide saya? Saya sangat mengagumi ide kalian yang berani dan inovatif. Tapi juga harus mempertimbangkan kekhawatiran pria. Saya sedang berpikir bagaimana caranya agar ide ini berjalan lancar. Apa saranmu? Kita biasanya menempatkan produk wanita di bagian paling belakang toko. Tapi meminta pria membawa produk wanita ke kasir memang agak canggung. Di dekat kasir langsung dimasukkan ke tas setelah dibeli. Pria akan lebih sedikit khawatir. Miss Jiang, bagaimana menurutmu? Bagus, mari kita putuskan begitu. Men, kamu baik-baik saja? Menurutmu ada apa dengan saya? Saya takut kamu marah padaku karena kejadian di bar tadi malam. Tenang saja Miss Jiang. Saya tidak akan membiarkan masalah pribadi mempengaruhi pekerjaan. Mengapa tiba-tiba kamu memanggilku Miss Jiang begitu resmi? Apa kamu kesal karena aku menamparmu tadi malam? Kamu adalah atasan saya pasti akan menghormatimu. Lihatlah saya, berbaliklah dan lihat saya. Maaf, sebenarnya kemarin saya memang agak overreaksi, tapi kamu juga salah. Kamu tiba-tiba menciumku, itu reaksi pertahanan diri saya. Saya mengerti ketika seseorang yang tidak disukai menciummu. Setiap wanita pasti akan bereaksi seperti itu. Siapa bilang saya tidak menyukaimu? Saya bicara tentang rasa suka yang bukan seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya saya selalu punya perasaan baik padamu. Hanya perasaan baik? Sebenarnya perasaan baik itu seperti mengemudi. Tidak bisa langsung ngebut di awal. Kita harus bertahap. Sepelan itu, biasanya kalau sudah ada perasaan baik saya langsung melompat ke langkah terakhir. Kalau begitu kamu harus berubah, kalau tidak itu membuktikan kita memang tidak cocok. Bukan itu maksudku sebenarnya. Aku juga ingin ada perkembangan denganmu. Kalau begitu jangan panggil aku Nona Jiang lagi.
Kamu harus memanggilku Kristo. makan yuk, oke? Terima kasih. Udah kenapa belum pulang sampai sekarang? Kalian ngobrol sampai larut malam kemarin ya? Ngomongin apa? Dia sampai sekarang belum pulang. APA? Kemarin dia bilang padaku, dia akan pulang untuk menemuimu. Kamu seharian kemarin kemana saja? Ada urusan jadi pulang terlambat. Apapun urusannya, seharusnya kamu telepon untuk minta izin. Kamu tidak tahu aturan ya. Kamu bilang akan bekerja keras ternyata bohong. Aku tidak punya mood untuk menjelaskan padamu, terserah kamu mau menghukumku bagaimana. Kamu salah tapi masih bersikap seperti itu, ada apa sih? Kamu marah padanya, tidak perlu sekeras itu, dia cuma terlambat apa yang besar. Ali, kamu kemarin malam kemana? Hari ini aku sudah beberapa kali telepon tapi tidak bisa menghubungimu. Harusnya aku yang tanya kamu kemarin malam kemana. Kakakmu kemarin malam di rumah masak sup menunggumu. Dia yang bilang padamu? Apa yang dia katakan kamu percaya saja. Kamu benar-benar merasa dia orang yang baik ya? Orang bilang kamu adalah penyihir wanita bertindak kejam. Kenapa kali ini kamu tidak berani mengaku? Bahkan menipu sahabatmu sendiri. Kamu sebenarnya tidak pernah berhenti mencari donor untuk punya anak. Kemarin malam aku pernah pulang, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu tidur dengan pria. Gaoling, sekarang kamu tahu siapa dia sebenarnya. Dia memperlakukan orang seperti boneka yang bisa dia mainkan sesuka hati. Aku tidak bisa dikendalikannya, dia ingin punya anak. Dibiarkan bermain-main, dia itu aneh. Sudah, ini tempat bisnis. Jangan berisik lagi, aku pergi. Kamu tidak perlu pergi selama ada kamu di sini. Aku selalu merasa sesak. Pantas sudah marah padamu, kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar tidak lagi memikirkan mencari donor. Tapi kemarin tidak menunggunya pulang, suasana hati sangat buruk. Aku pergi minum-minum di luar. Meskipun aku sudah terbiasa hidup sendiri selama bertahun-tahun. Tapi kadang-kadang juga merasa sangat kesepian. Bagaimana kalau kamu serius cari pacar? Aku sudah mencoba tidak pacaran dengan orang yang tetap. Rasanya seperti menemani mereka bermain. Membosankan dan membuang waktu. Aku pernah mencoba one night stand. Besoknya bangun melihat ada pria asing. Tidur di sampingku, tidur seperti babi. Ingat saja ingin muntah. Bagaimana dengan yang tadi malam? Apakah membuatmu ingin muntah? Tidak juga bisa dibilang keajaiban. Benar, tidak semua pria membuatmu ingin muntah, kenapa tidak mencoba? Pria yang berkualitas memang tidak banyak. Ketika mengejarmu mereka bisa melakukan apa saja. Tapi setelah mendapatkanmu mereka tidak peduli. Orang bisa kalah dalam banyak hal. Tapi yang paling penting jangan kehilangan harga diri. Jika ingin dihargai, jangan terlalu serius dengan pria. Dengan begitu kamu akan lebih santai dan tidak terluka. Dengan cara ini ada batasan. Aku rasa itu bukan cinta sejati. Kamu pernah disakiti suami masih percaya cinta? Sudahlah, aku sudah resmi bercerai dengannya. Kalian sudah resmi bercerai? Sudah menandatangani perjanjian cerai. Sekarang aku orang bebas. Siaki tahu? Aku belum berani memberitahunya. Kamu tahu betapa impulsifnya dia, aku ingin melihat situasinya dulu. Kamu sudah pintar. Pengalaman adalah guru terbaik, sudah pernah bercerai sekali. Aku tidak ingin salah lagi. Kamu benar-benar punya cara, kamu pelatih fitness. Membawaku ke gym, orang pasti tidak akan curiga. Pacaran juga harus sembunyi-sembunyi, tidak seru. Siaki, jangan marah, aku mengerti. Harus menunggu masa pisahmu selesai baru bisa menandatangani cerai. Baru bisa mengumumkan hubungan kita. Apakah kamu benar-benar ingin orang lain tahu kita pacaran? Sebetulnya aku sudah mengatur semuanya. Mengatur apa? Rahasia ini sangat menyiksa jika tidak diungkapkan. Kamu tidak ingin orang dekat tahu tapi orang luar tidak masalah. Aku kenalkan temanku padamu, tidak bisa. Tahukah kamu, aku pernah melihat sebuah eksperimen. Dikatakan jika seseorang yang tinggal di belahan bumi selatan ingin mengenal seseorang yang tinggal di belahan bumi utara, hanya perlu 7 orang untuk saling memperkenalkan. Hong Kong tempatnya kecil, tidak perlu 7 orang. Sudah dapat kabar? Eksperimen sulit itu juga kamu pikirkan. Pokoknya di depan teman-temanmu. Jangan katakan hubungan kita dulu. Aku akan cari cewek buat pura-pura jadi pacarku. Biar kita buat kabur dulu biar orang lihat ya. Kamu cari cewek lain. Oh, kamu juga bisa cemburu, kamu peduli sama aku. Aku nggak mau ngomong sama kamu.
Kamu yang bilang pura-pura nggak kenal sekarang malah marah. Kamu akhir-akhir ini emosinya nggak stabil. Apa ada hubungannya sama tanda silang di kalendermu? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Aku cuma mau bilang aku cuma suka kamu. Kalian cowok cuma bisa ngomong doang. Oke, aku akan buktikan dengan tindakan. Menikahlah dengan aku, apa ini lamaran? Bagaimana kalau aku berlutut? Lamaran itu hal yang serius dan sakral. Jangan main-main. Apalagi kondisi kita sekarang, nggak cocok buat nikah. Iya, dia belum resmi cerai. Kamu bisa datang agak telat. Nggak apa-apa, aku tunggu sampai jumpa. Di sini nggak boleh duduk. Kikuan, kamu mau apa? Gimana kamu tahu aku di sini? Tanya sekretarismu aja. Aku ada janji, tolong jangan ganggu. Asal kamu mau setuju, aku langsung pergi. Setuju apa? Kamu mau setuju buat tanda tangan cerai sama Ling? Aku langsung pergi, jangan main-main. Beberapa waktu lalu aku udah ke pengacara sama dia buat tanda tangan cerai. Sekarang dia bebas. Kenapa dia nggak bilang sama aku? Hal penting kayak gini nggak bilang sama kamu. Kayaknya kamu lebih peduli sama dia daripada dia peduli sama kamu. Kamu mau tanda tangan cerai dengan senang hati. Apa kamu mau bohongin dia lagi? Aku nggak bisa napas. Ini tempat umum, jangan gini duduk. Kalian kenapa sih? Dia bilang aku udah cerai sama Ling.